Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusukan kali ini kita berada di wilayah Tulungagung, Jawa Timur, yang mana beberapa minggu yang lalu di Tulungagung ini sempat dihebohkan tentang adanya kemunculan Ka'bah yang ada di atas gunung. Mungkin para penonton sudah pernah melihatnya atau belum, ikuti terus perjalanan kami ya. Kemunculan Ka'bah ini dibilang cukup aneh karena bertepatan dengan hari raya besar atau yang kita kenal juga dengan hari raya haji. Dan anehnya munculnya Ka'bah ini kok berada di puncak gunung. Banyak orang berspekulasi pendapat tentang kemunculan Ka'bah yang secara tiba-tiba berada di atas gunung. Mungkinkah ini faktor yang terjadi di Arab Saudi, yang mana di tahun 2005 ini umat Islam atau jemaah haji Indonesia sangat kacau balau di sana. Ada pula yang berpendapat kemunculan Ka'bah di atas gunung ini akibat kuota jemaah haji sangat terbatas, jadi harus nunggu bertahun-tahun dan memakan biaya ratusan juta apabila ingin melaksanakan ibadah haji di tanah suci Arab Saudi. Bahkan ada yang mengaitkan tentang visa haji furoda yang tidak dikeluarkan oleh Raja Arab Saudi, sehingga kemunculan Ka'bah secara tiba-tiba ini menjadi bukti bahwa di negara kita ini merupakan tanah suci. Namun semua itu masih spekulasi pendapat dari beberapa orang saja. Namun untuk pasti dan jelasnya kita langsung melihat ke lokasinya tentang kemunculan Ka'bah di atas gunung. Apakah itu merupakan tanda-tanda yang akan terjadi di masa yang akan datang? Kita pun tidak tahu. Mengenai munculnya Ka'bah yang secara tiba-tiba di atas gunung itu, kalian juga bisa melihat dari kendaraan kalian saat melintasi wilayah Tulungagung. Namun tentang jalan menuju ke lokasinya kalian pasti bingung ya, dan memang tidak ada jalan utama menuju Ka'bah tersebut. Memang sih jalan menuju Ka'bah yang muncul secara tiba-tiba ini bukan jalan utama. Namun kalian juga bisa bertanya-tanya sama warga yang lokasinya tak jauh dari tempat kemunculan Ka'bah tersebut. Menurut informasi pula, di Ka'bah yang secara tiba-tiba muncul itu juga sering didatangi wanita-wanita atau embake-embake yang ayu, cantik, kinclong, moblong-moblong. Mulai dari perawan, istri orang maupun janda selalu datang ke Ka'bah tersebut setiap sorenya. Entah apa niatan dan maksud mereka datang di setiap sore. Para embake-embake atau wanita-wanita cantik yang ayu, kinclong, moblong-moblong berada di atas puncak gunung tersebut dan memutari Ka'bah selama 7 kali putaran. Apakah bagi gadis perawan ataupun janda datang ke situ ingin mendapatkan jodoh, terus
yang istri orang ingin suaminya mendapatkan penghasilan lebih, kita juga tidak tahu. Yang pastinya nanti kita akan bertanya-tanya kepada mereka yang sedang melakukan ritual memutari Ka'bah selama 7 kali putaran itu. Bahkan tak hanya para wanita-wanita saja yang datang ke situ, namun ada beberapa sejumlah orang yang di malam-malam tertentu, di hari-hari tertentu juga datang ke tempat kemunculan Ka'bah tersebut. Mereka-mereka itu yang biasanya datang di hari-hari tertentu meyakini apabila datang ke tempat Ka'bah yang tiba-tiba muncul di atas gunung, maka merasa pahalanya sama besar dengan mereka berangkat haji yang ada di tanah suci Arab Saudi. Menurut informasi pula, kami mendapatkan bahwa di sekitaran Ka'bah tersebut terdapat sebuah gentong air, yang mana air tersebut rasanya seperti air Zam-Zam. Maka dari itu banyak orang berebutan mendapatkan air dari gentong tersebut, yang airnya juga keluar secara tiba-tiba. Bagi kalian-kalian yang berkeinginan ibadah haji namun kalian masih belum mampu alias keuangan kalian belum mencukupi, alangkah baiknya kalian mencoba melaksanakan ibadah haji di tempat ini yang terdapat Ka'bah muncul secara tiba-tiba di atas gunung. Untuk bisa ke sana atau ke tempat kemunculan Ka'bah di atas gunung, kalian harus melewati jalan seperti ini yang sangat licin apabila sudah diguyur hujan ya. Jadi sebenarnya bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun kalian harus meneruskan dengan jalan kaki. Bagi kalian-kalian yang datang secara rombongan dengan menggunakan kendaraan roda 4, mobil kalian bisa diparkir di halaman rumah warga yang ada di sekitaran tempat ini. Dan untuk ke tempat Ka'bah tersebut kita harus berjalan ya. Karena lokasinya berada di puncak gunung, maka kaki kalian pasti pegal bila kalian berjalan dari bawah menuju ke atas. Kalian juga boleh menyewa jasa para penduduk kampung untuk mengantarkan kalian sampai ke atas puncak gunung, yang mana di situ terdapat Ka'bah yang muncul secara tiba-tiba. Jika kalian dibonceng sama warga yang menyediakan jasa ojek, harap berdoa ya, karena jalannya cukup ekstrim dan menanjak sekali, dan memang butuh keterampilan khusus untuk bisa sampai puncak. Nah, setelah perjalanan cukup jauh dan melelahkan dengan medan yang cukup berbahaya dan tanjakan ekstrim, akhirnya kita sudah sampai di puncak gunung yang kemarin sempat viral tentang kemunculan secara tiba-tiba sebuah Ka'bah di atas gunung. Sebelum kita melihat langsung Ka'bah yang tiba-tiba muncul yang kemarin sempat viral, alangkah baiknya kita berkeliling dulu yang ada di sekitaran kawasan Ka'bah tersebut, yang mana di tempat puncak gunung ini
juga terdapat sebuah bangunan musola. Jadi kalian kalau ibadah sholat nggak perlu jauh-jauh karena di sini juga tersedia. Bahkan kalau kalian ke sini di saat suasana mendung dan hujan deras disertai petir, kalian juga tak perlu khawatir karena di sini juga ada tiang antena anti petir. Selanjutnya kami dikagetkan dengan sebuah tempat yang mana awalnya kami kira ini sebuah pendopo atau tempat sanggar yang mana bisa beristirahat di tempat ini, dan ternyata di tempat ini terdapat sejumlah makam-makam kuno atau makam-makam yang dikeramatkan sama masyarakat. Dan di hadapan kita ini merupakan gentong ajaib yang mana bisa mengeluarkan air yang rasanya seperti air zam-zam. Menurut informasi yang kami terima, makam ini merupakan makam dari keluarga wali beserta santri-santrinya zaman dahulu yang mana mereka kerap menyiarkan agama Islam di seputaran tempat ini. Nah, di gentong air ini sering diperebutkan orang-orang yang ingin mendapatkan berkah apabila mengambil atau meminum air dari gentong tersebut, yang mana bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tampak di hadapan kita ini bentuk makam kuno yang dikeramatkan sama masyarakat sekitar sebelum terjadinya kemunculan Ka'bah di atas gunung yang berada di sekitaran area makam ini. Berdasarkan cerita penduduk sekitar sini, sebenarnya area makam ini hanya ada 6 buah, namun entah kenapa di area ini bertambah 1 buah, sehingga apabila dihitung sekarang ini berjumlah 7 buah makam. Lokasi makam baru ini tepat berada di lereng atau tebing puncak gunung ini, yang mana makam yang ada di hadapan kita ini kami duga merupakan makam kosong alias makam yang dibuat oleh kelompok-kelompok Bal Alawi. Ternyata di area ini juga tak lepas dari kelompok-kelompok Bal Alawi yang menyusupkan makam-makam kosong leluhur dari orang-orang Yaman. Selanjutnya kita akan mencoba melihat dari dekat yang mana kemarin sempat viral tentang keberadaan dan kemunculan Ka'bah di atas gunung ini, dan di hadapan kita ini merupakan Ka'bah yang kemarin sempat viral di media sosial. Ternyata benar menurut informasi yang kami dapat bahwa di tempat kemunculan Ka'bah ini terdapat perawan, gadis, janda maupun istri orang datang ke tempat ini di saat sore hari, dan di hadapan kita itu ada gadis-gadis perawan yang mencoba memutari Ka'bah selama 7 kali putaran. Mari kita lihat ritual-ritual para gadis-gadis tersebut memutari Ka'bah yang ada di hadapan kita ini. Mungkin mereka berniatan agar segera mendapatkan pacar ataupun jodoh, dan di hadapan kita inilah perawan-perawan yang mencoba melakukan ritual memutari Ka'bah ini selama 7 kali putaran, dan di hadapan kita ini tampak mama-mama istri orang.
Mama-mama istri orang itu juga melakukan ritual memutari Ka'bah ini, yang mana mereka ingin dan berharap agar sang suami mendapatkan rezeki yang melimpah serta barokah. Tak hanya gadis perawan dan istri orang saja di hadapan kita tersebut, ternyata mama-mama janda ya, mereka melakukan ritual pula di tempat ini agar segera mendapatkan calon atau suami baru. Lokasi kemunculan Ka'bah secara tiba-tiba ini memang benar-benar berada di atas gunung, yang mana kalian bisa melihat atap-atap rumah-rumah penduduk serta persawahan yang ada di sekitaran area gunung ini. Bahkan puncak-puncak gunung yang lain pun kalian juga bisa melihat dari sini. Apalagi saat malam, maka terlihat cahaya-cahaya berkilauan di atas puncak gunung ini. Pemandangan sekitaran Ka'bah ini cukup berbeda dengan Ka'bah yang ada di Arab Saudi, yang mana di Arab Saudi kalian hanya bisa melihat gedung-gedung pencakar langit yang mengelilingi Ka'bah. Jadi suasana matahari terbit maupun matahari tenggelam tidak bisa kalian lihat kecuali di tempat ini. Apalagi karomah-karomah dari para wali yang menyiarkan agama Islam yang berada tak jauh dari Ka'bah ini, yang mana apabila seseorang berziarah dan berdoa di area makam tersebut, maka pahalanya sama dengan kalian berangkat haji selama 1000 tahun. Jika kalian ibadah haji di tempat ini, bisa jadi ibadah kalian diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi haji mabrur yang sering dicari-cari banyak orang. Namun bedanya kalian di sini tidak bisa mendapatkan gelar kehormatan huruf H di depan nama kalian. Kemunculan Ka'bah yang secara tiba-tiba di atas gunung ini juga sangat lengkap. Ternyata di hadapan kita juga terdapat batu Hajar Aswad yang mana sering diciumi banyak orang, yang mana batu tersebut diimpor langsung dari surga. Tak hanya itu saja, pintu Ka'bah yang ada di tempat ini juga terbuat dari emas murni 24 karat. Coba kalian perhatikan baik-baik ya, dan memang betul-betul ini terbuat dari emas. Bahkan sempat dicuri orang dan dicongkel orang, namun sang pencurinya tersebut secara tiba-tiba kehilangan nyawa. Kaligrafi yang menghiasi Ka'bah ini juga disinyalir terbuat dari emas murni pula. Jadi memang betul-betul hiasan dari Ka'bah ini 100% terbuat dari emas serta perak yang berharga sekali. Bagi kalian-kalian yang menunggu cukup lama berangkat haji berdasarkan kuota yang terbatas dari pemerintah Arab Saudi, alangkah baiknya kalian melaksanakan ibadah haji di tempat ini, yang mana pahalanya bisa melebihi 1000 kali daripada kalian ibadah di Arab Saudi. Jika kalian ibadah haji di tempat ini, kalian akan merasakan sesuatu hal yang berbeda dari Arab Saudi, yang mana di sana suhunya cukup panas, apalagi tandus kering.
kalau di tempat ini kalian tidak akan merasakan kepanasan apabila melaksanakan ibadah haji di tempat ini. Apalagi ibadah haji di tempat ini biayanya relatif lebih murah. Menurut informasi, cara kalian ibadah haji di tempat ini cukup melakukan bersih diri atau bersuci diri di bawah sana, dan selanjutnya kalian menaiki perbukitan di tempat ini dengan jalan setapak hingga mencapai puncak gunung ini dan melakukan tawaf atau memutari Ka'bah selama 7 kali putaran. Maka dari itu nantinya kalian disebut naik haji atau naik dari bawah menuju ke atas puncak gunung ini. Hal ini diyakini sama sejumlah masyarakat apabila ibadah haji di tempat ini pahalanya sama dengan ibadah haji di Arab Saudi, sama seperti yang dilakukan ulama-ulama penyiar agama Islam yang makamnya tak jauh dari Ka'bah ini, yang mana mereka dulu ibadah haji ya di atas gunung ini, yang secara tiba-tiba atau secara sekedipan mata mereka langsung sudah berada di Arab Saudi alias melakukan teleportasi. Maka tak heran permasalahan masyarakat kita yang ingin berangkat haji dengan dana yang cukup besar dan kuota terbatas, maka solusinya ya tempat ini. Maka tak heran di tempat puncak gunung ini muncullah Ka'bah secara tiba-tiba. Jadi tidak alasan kalian umat Islam tidak melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Meski dana kalian terbatas, meski kuota haji dibatasi sama pemerintah Arab Saudi, kalian bisa melaksanakan ibadah haji di tempat ini. Mengenai Ka'bah yang tiba-tiba muncul di atas gunung ini beserta sejumlah makam ulama penyiar agama Islam di seputaran tempat ini, alangkah baiknya kita bertanya sama warga. Pak, badhe tanglet. Niku makam sinten, Pak? Kula kok mboten anu to, dereng anu. Sing juru kuncine Pak Barden mriku. Jenengan warga mriki nggih, tapi mboten netos niku sinten-sinten mboten. Tapi kesian pun enten. Nggih, pun wonten. Maksude duka nggih, maksude riyen pun wonten. Kemae sing juru kuncine niku sing nggih, maksude mboten jenengan asli lahir mriki nggih. Berarti ket alite jenengan pun wonten makammu. Carane riyen iki kaya krungu zaman anu wonten lho, mangsane pripun iki. Tiang-tiang sepuh-sepuh riyen sing rada anu wonten lho. Ya riyen niku. Sing rada sakti ngonten apa sing secara agama? Nggih, rada sakti nggih secara agama nggih wonten. Kan kathah mriku. Nggih. Tiang pripun. Kaya wonten tiang mriki yen carane buka nggih. Wonten tiang sing diziarahi tiang nggih. Oh. Berarti niku gapura pintu masuke nggih mriku nggih. Senas niku pintu gapura masjid niki. Oh. Nggih wonten tangga niku. Tangga ngenten tapi pas niku pun boten wonten. Niku Gunung Budek nggih niku. Nggih, Gunung Budek niku. Nggih, cara dalane nggih mriku, tapi sok riyen wonten mriki dalan. Padhe tanglet, Mbak. Nggih. Iku bangunan Ka'bah iku fungsine apa, Mbak? Fungsine nantinya kalau sudah diresmikan kan gamelane loh, Mas. Manasik haji. Oh, buat anak TK latihan gitu. Terus biasanya dulu dereng enten bangunan itu kan latihan namung sekolah. Nggih. Double kotak. Nggih. Nah, nantinya di situ. Gunung apa namanya niku? Niku Gunung Cilik. Gunung Cilik. Bisa. Gunung latihan manasik. Ke sana ada
ada jalurnya. Sebelah mana? Nanti ke timur. Nggih. Terus ada tulisan dokter Unus Ralibi. Nggih. Anek gang ke kanan loh Mas. Nggih. Sampeyan nganan lurus nontok mengke enten arahane lek untuk mriku. Bisa sampai tempat. Ini terus dibangun ke kapan nih, Pak? Sudah lama Mas, cuman ini yo prosesnya bertahap. Hmm. Tapi nggak langsung jadi. Nggih, nggih. Mungkin nanti yo